Kembali lagi di Iksan dan Soal. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mereview penalaran matematika dari platform Pahamify tryout yang kedua. Kalau di kesempatan kemarin saya nge-review pengetahuan kuantitatifnya, sekarang saya mau mereview penalaran matematikanya gitu ya. Jadi nanti akan ada lima soal yang saya bahas gitu ya. Dimana 5 soal ini saling berketerkaitan karena kalau penalaran matematik ini, kalau saya lihat sekilas gitu, itu soalnya ngitungnya nggak ngejelimet kayak kuantitatif, enggak. Cuman kamu dituntut memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pendekatan matematik. Atau bisa dibilang karakter soalnya itu seperti literasi matematika. Istilahnya itu numerasi berarti ya. Iya. Ini lebih condong kepada numerasi. Langsung aja kita bahas kelima soal berikut dari nomor satu. Kita baca ya. Ini saya zoom biar gede. Sebuah mobil A pengangkut barang akan mendistribusikan sebanyak 500 kotak dari pabrik ke sebuah toko. Jadi ada 500 kotak yang bakal diangkut dari pabrik ke toko. Beban maksimal mobil atau kapasitasnya itu 865 kilo. Setiap kotak itu beratnya 20 kilo. Berarti nggak cukup ya, karena 20 kilo dikali 500 itu 10.000 kilo kan. Berarti nggak cukup kalau hanya sekali angkut. Ataupun kalau mau sekali angkut berarti mobilnya harus lebih dari satu gitu ya. Dan diketahui berat supirnya itu 65 kilo. Jadi yang nyupir ini 65 kilo dan jarak tempuhnya 15 kilometer dari pabrik ke toko. Begitupun sebaliknya. Nah, ini dari ilustrasi gambarnya. Pabrik ke toko 15 atau toko ke pabrik itu 15 gitu ya. Yang ditanya adalah berapa maksimum kotak yang bisa diangkut dalam sekali perjalanan. Oke. Berapa kotak maksimum gitu kan. Jadi saya coret-coretnya di sini aja ya. Kapasitasnya kan 865 ya. Kapasitas itu 865. Net kapasitasnya atau kapasitas bersih. Kapasitas bersih itu berarti 865 dikurang 65. Karena si supirnya itu 65 beratnya. Nih. Ya. Berarti kapasitas bersihnya itu cuma 800 kilo. Gitu kan. Per kotak itu memiliki berat berapa? 20 kilo. Berarti kotak diangkut gitu ya. Diangkut per sekali jalan itu sama dengan 800 ya dibagi 20 ya, karena kan per kotak tuh 20 kilo. 80 dibagi 2, 40 kotak ya. Jadi nomor satu ini gampang. Jadi karakter dari si penalaran matematika ini, lima soalnya ini tuh berkesinambungan gitu. Semakin ke sana ya semakin susah. Ini kebetulan soal nomor satu, jadi masih lumayan bisa kalian ikuti. Jawabannya yang mana? Ada nggak? Ada. Jawabannya yang C ya. Oke. Langsung ke nomor 2 kita lihat. Saya zoom dulu biar kelihatan ya. Sebuah mobil A, ini soalnya sama, intinya sama kan. Tapi pertanyaannya beda. Jika seluruh kotak harus didistribusikan ke toko tersebut, berapa kali minimal pengangkutan yang harus dilakukan oleh supir hingga ia kembali ke pabrik asalnya? Kan tadi sekali angkut berapa? Di soal sebelumnya 40 kotak kan. Kamu lihat deh. Nih, soal sebelumnya. Sekali angkut 40 kotak. Kalau di soal itu ada 500 kotak. Kalau sekali angkutnya 40 kotak berarti berapa kali bolak-balik? Berarti bolak-balik sebanyak gitu ya. Bolak-balik sebanyak, karena mobilnya cuma satu nih. Ya. 500 dibagi 40 aja. Ya nggak sih? Iyalah. Jadi 50 dibagi 4 itu 12,5 kan. Kan nggak mungkin perjalanan 12 setengah kali. Nggak tuntas dong perjalanannya tuh. Berarti harus diapain?
dibulatkan jadi berapa? Dibulatkan jadi 13. Jadi minimal harus 13 kali melakukan bongkar muat gitu ya. Jawabannya ada? Ada. Jawabannya yang B ya. 13 kali. Sip. Lanjut ke nomor 3. Ingat-ingat nih, pokoknya 13 kali bolak-balik. Karena ada hubungannya sama soal selanjutnya, biasanya begitu. Ya. Ini saya zoom lagi. Saya zoom lagi biar gede ya, biar kebaca. Soalnya sama tuh, perhatikan. Soalnya sama tentang suatu permasalahan dalam kehidupan nyata, terus kamu disuruh menghitung atau bernalar dengan matematik gitu ya. Pertanyaannya sekarang, kalau harga 1 liter bensin itu 15.000 dan bisa digunakan 10 kilometer, berapa minimal pengeluaran yang harus dilakukan untuk mendistribusikan seluruh kotak? Ini kayak pakai Pertamax turbo ini ya, 15.000 bensinnya. Atau mungkin pakai Dex kalau dia solar. Oke, berarti kamu harus cari dulu jarak totalnya. 13 kali bolak-balik. 13 kali bolak-balik. Itu bolak-bolak aja ya, biar singkat gitu. 13 kali bolak-bolak itu berarti sama dengan 15 kali 2. Laku kali 2 apa? Jalan sekali 15 nih, jalan sekali 15, baliknya 15 juga. Berarti kan kalau bolak-balik itu berarti 15 kali 2. Berarti sama dengan 30 gitu ya. Kalau 13 kali bolak-balik berarti, ini saya hapus dulu ya, dikali 13 aja langsung, iya nggak sih? 15 km sekali bolak-balik itu berarti dikali 2, berarti 30 kan. Nah karena 13 kali bolak-balik berarti total yang ditempuh tuh 390 km gitu kan. Nah kalau udah diapain Pak? Kalau udah berarti bensin yang diperlukan gitu ya, bensin yang diperlukan itu berarti kan 390 dibagi 10 ya. Wah ya Pak, kenapa? Karena 1 liter bensin 10 kilometer, berarti kita perlu 39 liter, ya nggak sih? 39 liter kalau Pertamax Dex kan 15.000 harganya nih, Pertamina Dex gitu ya. Berarti 39 dikali 15.000, betul nggak? Kalau 39 kali 15.000 kan susah ngitungnya ya. Coba 15.000 kali 40, 600.000. Berarti tinggal kamu kurangi 15.000, jadi berapa? 585 gitu ya. Oke, jawabannya 585. Apakah ada? Nih kayak 3 ya. Saya hapus dulu. 585 nah ini ya. Ada yang C udah saya coret tadi, 585 gitu. Lanjut ke nomor 4. Saya zoom lagi soalnya biar kelihatan. Soalnya masih sama tapi pertanyaannya beda. 1 liter bensinnya 15.000, iya udah tahu. Bisa digunakan 10 km, udah disebutkan tadi. Sekarang harga produksi kotak 1 juta. Kotak berlian mungkin ya, 1 juta. Belum termasuk biaya angkut, dan harga jualnya 1,5 juta. Ya udah, berarti kan laba kotor per kotak ya enggak. Nah 1,5 juta dikurang 1 juta ya enggak, berapa? Berarti 500.000 gitu dong ya enggak. Di atas tadi kalau nggak salah dia jualannya berapa kotak, produksinya 500 kotak, berarti gede banget nih untungnya nih. Berarti laba kotor gitu ya, laba kotor total gitu ya, itu sama dengan 500.000 dikali 500 piece atau 500 kotak gitu ya. 1/2 juta dikali 500, setengah kali 500 kan 250, berarti 250 juta gitu ya. Oke, 250 juta. Lalu tadi biaya bensinnya berapa? Lupa saya. Biaya bensin atau biaya transportnya. Coba kita lihat dulu ke soal ketiga. Tadi biaya bensinnya 585 ya. Berarti untungnya gede banget nih. Bensinnya cuma 585. BBJ 585. Lo kurang dah. Nah, berarti masih sekitar 249 juta ya. 249 415 ya enggak. Nah jadi jawabannya yang di ada ya. Soal terakhir nomor 5.
Jadi ngitungnya ini bener-bener enak, nggak kayak si kuantitatif itu ribet banget ngitungnya pangkat ribuan segala macem, koma-koma, pecahan-pecahan itu nggak ramah di kepala lah. Kalau ini lebih ramah, tapi ini kayak bernalar aja gitu, kayak memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang kelima, wah ini panjang nih soalnya. Soalnya sama, saya zoom dulu ya. Soalnya sama kan? Tapi sini ada tabel. Rencananya akan ditambah 2 mobil untuk mengangkut barang tersebut dengan jadwal keberangkatan dan waktu tempuh untuk 1 kali jalan pabrik toko maupun toko pabrik. Oh, jadi ini 40 menit ini untuk sekali jalan berarti. Gitu ya. Jadi mau berangkat ke toko atau dari toko balik lagi ke pabrik itu sama-sama 40 menit gitu ya. Oke, mobil A 620, 8, mobil B 750, 940, 1130, mobil C. Oke, jadi masing-masing punya jadwal ya. Sekali jalan tuh 40 menit. Berarti kalau bolak-balik mobil A ini 80 menit gitu ya. Mobil B 100 menit, berarti mobil C 120 menit. Tapi pertanyaannya apa? Namun garasi di toko terbatas. Berarti nggak boleh ada mobil yang datang ke tokonya barengan gitu ya. Pertanyaannya adalah manakah waktu keberangkatan mobil A yang perlu diubah agar tidak tubrukan dengan mobil lain. Jadi si A itu harus berkorban, si supir A ini harus ngalah. Jadwal mana yang harus dia ganti gitu, yang perlu diubah gitu ya. Oke. Berarti saya contohin satu dulu, saya tarik garis satu. Berarti ini nyampe toko jam 7, kan 40 menit tuh, ya enggak? Berarti ini 8.40, yang kedua ya. Yang ketiga berarti 10.50, yang keempat berarti 12.45, yang ketiga berarti berapa? 14.05 ya. Oke, itu jadwalnya si A gitu ya. Saya kasih garis. Kalau mobil B 50 menit sekali jalan, berarti dia sampai toko jam 8.40 nggak sih? Iya, 8.40, 10.30, terus berapa nih? 12.20, betul ya? Bener nggak? Iya bener. Berikutnya lagi jam 14.05 gitu ya. 14.05. Berikutnya lagi jam 15.45, betul nggak? Iya. Oke. Kalau mobil C, dia lemot mobilnya 60 menit ya. Berarti nyampainya jam berapa ke toko? Ya sejam kemudian kan 60 menit ya. Berarti jam 8.40, jam 10.50, jam 12.55, jam 15.00, jam 17.00. Ada nggak waktu yang tubrukan? Ini kan berarti kan tiba di toko kan, tiba di toko. Nah, 7.00 sekarang kita cek 7.00. Ada nggak yang sama? Dengan mobil B nggak ada, dengan mobil C nggak ada, jadi nggak perlu ditukar. 8.40 yang kedua. Jadi ini aman ya, aman, saya kasih checklist aman. 8.40, oh ada, dia tubrukan sama mobil B, lihat nih ya enggak, saya kasih warna biru dah kalau yang tubrukan nih, yang warna biru. Nah jadi yang ini harus diganti nih, ini harus diganti, yang diganti nanti yang ini berarti jam 8 ini nggak boleh jalan jam 8, ini nggak boleh, saya silang gitu ya. Oke, berarti yang 10.50 ada nggak yang sama 10.50 nih yang ini? Ada 10.50 juga harus diganti cok ya, harus diganti ini karena 10.50 dia akan bertubrukan dengan si mobil C, sama jam 10.50 nyampenya. Berarti ini harus diapain? Berarti ini harus diganti, harus di reschedule jadwalnya biar nggak nubruk gitu ya. Berarti yang jam 10.10 ini harus di reschedule, saya kotakin, saya kasih silang gitu ya. 12.45 adakah 12.45? Nggak ada. 14.05 ada ya. Jadi banyak banget reschedule-nya. 14.05 juga sama dengan mobil B yang tiba jam 14.05. Nubruk dia. Nah,
Berarti jadwal yang 13.25 ini harus diganti gitu. Jadi nanti kamu pilih tuh, berarti yang harus diganti 10 10 13.25. Oke. Sip. Jadi ini adalah part 1 ya, nomor 1 sampai nomor 5, karena soalnya itu saling berkaitan antara nomor yang satu dengan nomor yang lainnya. Jadi bagi kamu yang udah mabok literasi, yang sudah dibayang-bayangi dengan literasi, harusnya bisa mengerjakan penalaran matematika karena kamu sudah resisten dengan membaca buku, dengan bacaan gitu ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini, semoga membantu kalian gitu dalam belajar. Begitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan kuantitatif di video selanjutnya. Thank you.